Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi
Halo, shalom semua. Selamat datang di ibadah hari Minggu ini. Dan hari ini kita mau belajar tentang overcoming deceitfulness. Overcoming deceitfulness. Yang artinya kita mau mengatasi, kita mau menang, kita mau melawan tipuan yang sering ada dalam diri kita. Nah, apa sih tipuan itu? Yuk kita belajar bersama. Tapi sebelum belajar bareng, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satuin hati kita buat doa bareng. Kita siapin hati kita sebagai tanah yang subur untuk ditaburi firman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Bapa, terima kasih untuk semua kejadian yang terjadi dalam hidup kami, baik itu yang baik maupun yang buruk tapi mendewasakan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Dan hari ini kami duduk diam di hadapan Tuhan untuk menyiapkan hati kami, supaya kami benar-benar bisa mengetahui apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengenali diri kami sendiri, Tuhan. Karena kami tahu, lebih dari kami mengenal diri kami, Engkau lebih kenal hidup kami dan kedalaman hati kami. Bukakan mata rohani kami, supaya kami bisa melihat kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Hari ini kita belajar tentang mengatasi atau menang terhadap tipuan-tipuan yang bisa muncul dalam diri kita. Kegagalan yang besar dalam diri kita, salah satunya di antara sekian banyak kegagalan, adalah ketika kita gagal untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita menipu diri kita dengan merasa kita baik-baik saja. Dengan merasa kita nggak sejahat orang lain. Kita nggak buat dosa separah orang lain. Orang lain fatal. Kalau aku mah cuma gini doang. Kayaknya masih oke lah ya. Kita merasa punya excuse. Merasa punya alasan pembenaran ketika kita bandingkan diri dengan orang lain. Dan tanpa sadar teman-teman, pemikiran seperti itu, ketika kita bandingin diri kita sama orang lain yang mungkin secara moral lebih parah dari kita, itu sebenarnya tipuan yang kita buat dari dalam diri kita sendiri untuk menipu diri kita. Kita sering tertipu sama diri kita sendiri. Jangan ngomong iblis dulu, jangan ngomong setan dulu. Kadang-kadang kita suka mengambing hitamkan setan. Padahal setan, kalau lihat dari jauh, ngelihat tingkah kita, dia bisa bilang, ternyata ini orang lebih setan daripada gua. Gitu ya. Tindakannya lebih parah daripada saya. Saya nggak suruh dia bisa ngelakuin itu. Tapi ketika dia ngelakuin itu, dia nuduhnya setan. Padahal terkadang, kita sendirilah yang tidak jujur sama diri kita. Makanya kita nggak berkenan sama Tuhan. Kita merasa firman Tuhan itu bukan untuk kita. Kita merasa firman Tuhan itu kayaknya bukan untuk menegur dan mengubah kita, tapi untuk orang lain kayaknya. Nah, kita sering tertipu dengan hal ini. Nah, gimana kita mengatasi hal ini? Gimana kita menang atas hal ini, teman-teman? Yuk kita belajar dari surat Yakobus. Kita buka bareng-bareng. Surat Yakobus, pasalnya yang pertama. Yakobus pasal pertama, ayat 22 sampai 25. Kita akan belajar dari Yakobus pasal pertama, ayat 22 sampai 25. Yuk kita belajar bersama. Kita baca bareng-bareng. Yang tentunya Koko silakan memimpin kalian untuk membaca. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Kita bedah satu persatu ya. Dari ayat ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar firman saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Standar kita adalah menjadi pelaku firman. Alkitab katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku, bukan hanya pendengar saja. Pelaku itu pasti pendengar, tetapi pendengar belum tentu pelaku. Aku ulangi sekali lagi. Pelaku firman pasti mendengar firman.
Tapi pendengar firman belum tentu pelaku firman. Maka jadilah pelaku firman, teman-teman. Itu goal kita. Kurang dari pelaku firman. Kalau kita nggak bertekad buat ngelakuin apa yang kita dengar, kita sedang menjadi penipu. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Jadi kenapa kita sering nipu diri kita sendiri, teman-teman? Kita merasa diri kita baik, kita susah jujur sama diri kita. Karena satu, yang pertama, kita hanya mendengar firman, tapi nggak punya tekad untuk melakukan. Kita cuma mau dengar, tapi nggak punya tekad buat melakukan. Standar kita sangat rendah. Standar kita rendah banget. Yang penting gua ke gereja. Yang penting aku dengerin YouTube setiap minggu. Karena lagi karantina ya, lagi isolasi. Kita nggak bisa ketemu bareng di gereja. Yang penting aku buka YouTube, puterin aja. Aku mau makan sambil jalan-jalan, sambil nongkrong, sambil ngobrol, sambil nge-WA. Ya udah bodo amat. Ya kan, aku buka YouTube. Yang penting aku denger dong, Kak. Yang penting aku denger dong, kok. Alkitab bilang, yang penting bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku. Dan untuk menjadi pelaku, orang mesti mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita susah jujur sama diri kita? Kenapa kita nggak kunjung berkenan? Nggak kunjung bisa merasa, aku kayaknya masih kurang di sini nih. Aku tahu kelemahanku di sini. Aku tahu kurangku di sini. Dan ini aku harus lakukan ini, lakukan itu. Kenapa kita nggak bisa begitu? Alkitab bilang, banyak orang hanya jadi pendengar, bukan menjadi pelaku. Ketika kamu hanya menjadi pendengar, apalagi pendengarnya hanya sekedar masuk kiri, keluar kanan, atau bahkan nggak masuk sama sekali, karena sambil dengerin di YouTube, sambil buka WA, sambil lihat-lihat yang lain, kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Itu penipuan yang awal yang terjadi pada diri kita. Kenapa kita susah untuk berkenan? Karena kita jadi pendengar. Nah, firman Tuhan ajak kita hari ini, agar kita tidak menjadi penipu diri sendiri. Mari kita berniat, bertekad kuat buat melakukan apa yang kita dengar. Karena ketika kita hanya mendengar tanpa melakukan, itulah penipuan yang terbesar yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Kita merasa udah aman, udah dengar firman, ya kan? Udah setor kewajiban. Oh, udahlah. Karena udah hari Minggu dan aku sudah mengikuti ibadah remaja jam 9.30. Ya udah, seharian bisa bebas. Apakah itu yang benar? Ayo jujur yuk. Kalau cuma mendengar tanpa melakukan, kita sedang menipu diri kita sendiri. Ketika kamu mau overcoming deceitfulness yang ada dalam diri kamu, penipuan yang sangat sering muncul dalam diri kamu, yang kamu lakukan sendiri terhadap diri kamu. Yang pertama, bertekadlah menjadi pelaku firman. Dengar firman yang serius. Dengerin yang serius. Tangkep apa yang kayaknya Tuhan mau ngomong lewat firman ini. Habis tangkep, pakai itu. Kenakan itu. Benar-benar dipikirin, aku mau melakukan yang apa ku dengar tadi. Apa yang barusan ku dengar, aku mau ngelakuin. Kenapa kalian mesti begini? Kenapa sih mesti begitu banget? Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ayat 23 dan 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana dirinya, bagaimana rupanya. Kadang-kadang kita merasa ketika kita dengar firman, udah, itu udah cukup, udah selesai. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita nggak sungguh-sungguh berniat melakukan itu, kita hanya sekedar seperti ngaca, tapi kita langsung buang muka dan segera melupakan apa yang sudah kita lihat di kaca tadi. Firman itu mengajari kita yang benar, memberitahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang kehendak Tuhan, yang mana bukan kehendak Tuhan, yang mana yang harus kita ubah dan yang harus kita perbaiki. Tapi kalau kita cuma mendengar tanpa melakukan, akhirnya teman-teman, akhirnya kita merasa lega, ya, kita merasa lega. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa.
Contoh paling gampang begini. Mungkin kalian masih bingung, maksudnya apa kok? Kalau kalian ikutin firman-firman di GSKI, terutama firman yang Om Eras sampaikan yang begitu keras menegur kita untuk hidup sempurna, untuk memikul salib dan merindukan kerajaan surga. Wah, itu siapa sih yang gak kesentuh? Semua orang tersentuh. Dan kita pun adalah produk dari pelayanan Om Eras itu. Ya kan? Orang tua kita produk dari pelayanan Om Eras. Tapi teman-teman, harus diakui, banyak juga orang-orang yang sekedar seneng ditegur, tapi nggak mau berubah. Seneng dengerin, wah, kamu kalau nggak berubah nanti kamu bisa binasa. Kalau kamu nggak berubah, kamu nggak akan bisa dikenal Tuhan. Wah, kita kan dihajar begitu ya. Cifani, Ko JPP, Ko Abed, Ko Vanus, dan semua pengkhotbah CDC yang pernah khotbah di sini pasti bicara hal yang keras, yang bikin kita tuh tertegur. Tapi seringkali kita datang ibadah hanya untuk merasa ditegur. Kita happy kalau ditegur, kita ngerasa puas kalau ditegur. Tapi setelah itu kita nggak berniat untuk ngubah apa-apa. Kita nggak niat untuk ngubah apa-apa. Kita merasa, oh udah ya, aku udah ditegur nih. Aduh, iya ya, menyentuh sekali ya firmannya ya. Menyentuh sekali. Kita kagum sama firmannya. Tapi kita nggak kapok. Banyak orang bisa kagum, tapi sedikit orang yang kapok. Waduh, firmannya kok menegur banget. Itu aku banget kok, relate banget sama aku. Kagum sama firman, tapi nggak kapok buat dosa. Karena apa? Karena sekedar mendengar, terus senang merasa tertegur, tapi nggak berani bikin komitmen apa-apa. Nggak bikin janji apa-apa ke Tuhan. Akhirnya dia seperti yang Alkitab katakan. Dia hanya melihat dirinya di kaca. Kaca itu adalah firman Tuhan yang disampaikan dari khotbah ini. Kamu begini, kamu begitu. Oh iya, aku begitu, bener ya. Aku salah ya. Tapi habis selesai khotbah, YouTube mati. Kembali ke TikTok, ke Instagram. Kita lupa. Kita nggak bikin apa-apa. Karena memang kita cuma pingin mendengar doang. Tanpa kita bertekad melakukan. Maka kalau kamu tidak ingin menjadi penipu dirimu sendiri, kalau kita semua ingin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan bisa melawan diri kita yang seringkali menipu diri kita sendiri nih, langkah pertamanya, ingat baik-baik. Dengarkan firman sungguh-sungguh dan buat komitmen. Buat komitmen agar kita benar-benar bisa berubah. Terus bagaimana lagi langkahnya kok? Ayat terakhir, ayat ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, perhatikan kata meneliti, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Meneliti, terus bertekun, ya ada dua ya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Teman-teman, ada dua kata penting, yaitu meneliti dan bertekun. Untuk bisa melihat diri kita dengan jelas, bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan. Nggak ada cara lain. Teliti kebenaran firman Tuhan. Cari tahu yang dalam. Tuhan tidak akan bicara secara langsung kepada orang-orang yang tidak mau membuka firman-Nya. Nggak mungkin. Kecuali orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang bayi-bayi rohani. Yang baru-baru bertobat atau yang tidak pernah mengenal Injil. Mungkin Tuhan bisa menjumpai mereka. Tapi bagi kamu yang punya Alkitab, punya Injil, tetapi tidak mau meneliti kebenaran yang Tuhan sampaikan, jangan berharap kita bisa mengenal diri kita. Kita pasti tertipu sama diri kita. Kita merasa diri kita baik-baik aja. Kita merasa diri kita, oh better daripada dia. Oh lebih bagus lah daripada itu orang. Akhirnya apa? Kita nggak objektif, kita nggak jujur. Kita bohongin diri kita. Please, berhenti jadi penipu. Berhenti jadi penipu. Lihat kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menelanjangi kita, teman-teman. Kamu harus pertama-tama meneliti. Punya tekad untuk meneliti. Cari tahu yang dalam. Cari tahu. Entah itu dengar khotbah, baca renungan Truth Your Daily Devotional, atau mungkin baca buku-buku rohani yang bagus, dan tentunya baca Alkitab. Kamu akan bisa tahu siapa diri kamu di hadapan Tuhan.
Kenapa banyak orang gak bisa mengenal dirinya? Karena dia tidak mengenal firman Tuhan. Kenapa banyak orang tertipu sama dirinya sendiri? Karena dia tidak tahu apa yang benar. Bagaimana bisa tahu apa yang benar? Kalau dia gak pernah belajar yang benar. Dia merasa diri dia udah cukup baik, jadi standar. Udah oke lah. Yang penting aku gak teman-temanku yang sampai minum-minum lah, sampai free sex atau pakai drugs ya. Aku gak begitu, Kak. Aku cuma ya gitulah, nakal-nakal remaja biasa lah, Kak. Standar kita bukan dunia, karena dunia bukan rumah kita. Meskipun dunia adalah tempat di mana kita ditempatkan, dan kita harus mengasihi orang-orang yang Tuhan titipkan pada kita di dunia, dan kita harus berkarya di sini. Tapi jangan kenakan standar dunia. Standar kita adalah firman Tuhan. Oleh karena itu teliti firman Tuhan. Punya tekad untuk melakukan firman itu bagus, tapi jangan lupa teliti kebenaran firman, supaya kamu tahu apa yang harus kulakukan. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu kalau kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan? Yuk pelajari dulu, supaya kita benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan. Dan paling utama, kita kenal siapa diri kita. Buktikan, firman Tuhan akan menelanjangi kita nanti. Percaya deh. Kita ada salah apa, dia bisa kasih tahu. Nurani kita jadi kayak hidup gitu, kayak ngomong sama kita. Bisa nanti. Coba deh, buktiin. Tapi jangan lupa, mulai dengan serius belajar firman. Belajar firman. Dan yang terakhir, setelah meneliti apa yang harus kita lakukan, bertekun. Bertekun melakukan firman itu. Stabil, konsisten, gitu ya, terus menerus. Banyak orang suka dengar firman, pengen bertobat waktu retreat. Wah, nangis-nangis di retreat, mau berubah, mau bertobat. Tapi 3 bulan aja, karena retreatnya masih membekas 3 bulan. Belajar firmannya masih nempel tuh habis retreat 3 bulan. Tapi masuk bulan keempat, bulan kelima, mulai sepi lagi. Komsel sepi, ibadah remaja turun, yang nonton YouTube juga turun, ya kan? Bukan masalah angka ya, tapi ini bicara soal orang-orang yang kembali lagi ke kehidupan lama. Balik lagi, gak semangat, gak konsisten. Neliti sih firman Tuhan waktu retreat, waktu ibadah KKR, iya kita teliti sih. Tapi sehari-hari kita gak bertekun di dalamnya, gak stabil, gak konsisten. Yuk, supaya bisa mengenal diri kita, supaya kita bisa jujur sama diri kita sendiri, siapa kita. Dan ketika kita tahu siapa diri kita, kita mau berubah. Itu gak cukup 1 hari. Gak cukup 1 hari. Ada hari-hari panjang di mana Tuhan akan membukakan siapa diri kita. Diri kita itu seperti bawang, teman-teman. Seperti bawang. Bawang bombay, tahu ya? Bawang bombay ya. Kalau dibuka, ada lagi dalamnya. Buka lagi, ada lagi dalamnya. Buka lagi, ada lagi. Kayak berlapis-lapis gitu dia. Diri kita ini kayak bawang. Mungkin hari ini kita bisa mengenal lapisan pertama. Tapi 2 hari lagi ketika kita belajar firman, 3 hari lagi, 5 hari lagi, 7 hari, 1 bulan, 1 tahun. Itu semacam kita dikupas. Dibuka satu persatu. Dan kita disempurnakan satu persatu. Diubah satu persatu oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, masalahnya siapa yang mau konsisten? Itulah yang akan diubah. Berani gak konsisten? Setiap hari luangin waktu untuk berdoa, untuk baca firman minimal 1 pasal tiap hari. 1 pasal aja, gak usah jauh-jauh. Jangan 5 pasal, 4 pasal, jangan dulu. 1 aja coba. 1 pasal setiap hari untuk kupas bawang karakter buruk kita itu tuh, dikupas. Karena firman Tuhan akan kasih tahu kita apa yang perlu kita ubah. Konsisten. Karena kita seperti bawang yang harus dikupas satu persatu. Makin hari makin kelihatan siapa kita. Baru nanti suatu hari, kita nggak tahu kapan, kita bisa mengenal diri kita dengan sungguh. Makin usia tinggi, harusnya makin kita nanti mengenal diri kita. Makin tua, makin dewasa, kita bisa makin kenal. Kalau kita konsisten, itu kuncinya. Konsisten. Terus menerus. Beranikah kamu konsisten?
Hanya orang yang konsisten meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Tiap hari bertobat, tiap hari nyadar. Ketika baca firman Tuhan dia nyadar, dia mau bikin komitmen baru, ya. Satu hari satu gitu ya. Satu pasal, terus dapat satu pelajaran baru. Dia ubah, dia tembakin ke diri dia. Terus dia bilang, aku mau berubah. Hari ini firman Tuhan tegur aku soal harus jujur misalnya. Tuhan mau tegur aku supaya jujur. Satu hari satu, hari ini jujur, besok soal nepatin janji, dan seterusnya. Baru kita bisa mengenal diri kita dengan benar. Baru kita bisa overcoming our deceitfulness. Bagaimana tipuan diri kita ini bisa kita lepas itu cuma dengan cara itu, teman-teman. Maukah kamu jadi orang yang jujur sama dirimu? Maukah kamu menjadi orang yang mengenal dirimu apa adanya? Dan tentunya diubah oleh Tuhan. Kalau mau, gak ada cara lain. Bertekunlah dalam firman. Miliki komitmen untuk konsisten. Dan lakukan itu setiap hari. Tuhan melalui Roh Kudus akan menjelaskan firman itu kepada kamu. Dan Tuhan akan bukakan apa yang harus kamu ubah. Itulah sisi dalam tanda kutip ya, supranatural. Sisi supranatural yang bisa kita peroleh. Yang itu sebenarnya nggak kayak supranatural sih. Dia kayak natural aja tiap hari kelihatannya. Tapi itu pembentukan yang tanpa kita sadari. Tuhan secara langsung turun tangan untuk mengubah kita secara tidak kelihatan. The invisible hand will help you. Tangan yang gak kelihatan itu akan mengubah kamu, menolong kamu untuk mengenali diri kamu sendiri. Maukah kamu kenal diri kamu? Supaya kamu ketika pulang ke rumah Tuhan, Tuhan benar-benar memanggil kamu, mengenali kamu sebagai anak. Mau gak? Kalau mau, yuk, mulai hari ini belajar jangan sampai ketipu sama diri sendiri. Jangan merasa baik-baik padahal kita gak baik. Jangan merasa sehat padahal kita sakit. Yuk berubah, yuk berkenan. Yang mau, kita sama-sama tutup mata kita. Kita mau berdoa, kita bikin komitmen di hadapan Tuhan. Jangan main-main, jangan lihat kiri kanan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, telah lama kami merasa kami baik-baik saja, kami lebih benar dari orang lain. Kami gak jahat seperti orang lain, seperti teman-teman kami. Tapi sebenarnya itu kami menipu diri kami sendiri. Kami gak mengenal diri kami. Kami sering mendengar firman tapi kami tidak melakukan. Kami bahkan tidak serius. Kami bahkan tidak bersemangat untuk membedah firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami yang masih banyak kelemahan ini. Hari ini kami sudah dengar kebenaran-Mu. Dan kami mau perbaharui komitmen kami. Komitmen kami hari ini adalah kami mau perbaiki komitmen kami. Kami mau perbaiki komitmen kami untuk melakukan firman-Mu. Untuk belajar firman-Mu. Supaya kami gak jadi orang yang menipu diri sendiri. Tuhan, ajar kami, bantulah kami untuk menang terhadap diri kami sendiri. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa membuka satu persatu karakter buruk dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh karena itu kami mohon bantuan-Mu Tuhan. Kami mohon bantuan-Mu. Kami mohon uluran tangan-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.